Terus bener ditransfer, aku kaget di Tol Cikampek dulu. Lu kok dibayar 140 juta gitu kan? Alhamdulillah. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum Dunsana Kajalan Channel. Malam ini saya sedang berada di kediamannya seorang seniman lukis perupa, seniman yang dikenal dengan on the spotnya. Saya sekarang berada di kediamannya Pak Bayu Wardana. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Apa kabar Pak? Baik banget ini Mas, sehari bagus lah. Habis hujan jadi ya sejuk ya. Lumayan sejuk, gak banyak pohon kan. Oke. Duh, terima kasih Pak, saya diberikan kesempatan untuk main ke sini. Tadi terus makan-makan juga sebelum kita mulai tag. Ini pertanyaan yang selalu saya sering tanyakan ke orang. Boleh dijawab apa aja. Kenapa memilih melukis atau kenapa menjadi seniman lukis? Sebetulnya pertanyaan itu juga termasuk klise ya buat saya sih. Jawabannya juga harus mikir ini ya. Saya tuh dari dulu lihat lukisan orang-orang yang terkenal itu sambil nengok harganya gitu. Loh, kok harganya kok fantastis banget gitu. Kok bagus banget ya. Kalau laku satu aja kadang bisa beli mobil, beli rumah gitu kan. Aku tak, padahal dari kecil aku tuh pas sakit tipes aja diranjang itu bed rest sambil ngorek-toreknya ngelukis. Dan di SD, di SMP selalu aku jadi juaranya. Setelah jadi juara suruh masuk sekolah menengah seni rupa. Ternyata di sekolah menengah seni rupa itu semua orang pintar gambar dikumpulin gitu loh. Wah, bukan kita satu-satunya ya Pak? Iya, loh kok juaraku jadi hilang ya di SMSR itu kan. Aku adaptasinya lama, tapi sambil menikmati lukisan-lukisan bagus. Orang-orang yang bagus juga. Dari perilakunya atau apanya semua. Ikut tak pelajari manusia-manusia yang punya talenta di seni rupa itu. Bahkan kan aku mengagumi seperti ya Affandi ya, kehebatan Affandi sendiri di dunia pendidikan kayak seni rupa? Bukan di SLTA atau SMP itu banyak yang nggak tahu kenapa Affandi dikoleksi oleh museum di Eropa itu karena di dunia nggak ada yang melukis pakai jari tangan gitu, semua pakai alat. Satu-satunya yang bisa melukis bagus tanpa alat dengan jari hanya Affandi. Jadi guru-guru SMA atau SMP juga hari ini pun belum tentu tahu bahwa pelukis yang mengharumkan nama bangsa Indonesia itu Affandi. Itu juga yang lainnya juga ya, tapi untuk masuk museum Eropa itu kan sulit. Aku amatin, aku pelajarin. Tapi begitu orang ngomong, nggak semua orang juga suka Affandi karena mungkin nggak sampai untuk melihat itu artistik atau enggak, itu nggak tahu. Sampai ada orang kolektor beli di lelang, lama-lama nggak tahan, bilang sama aku itu, tak jual lagi Mas, aku nggak bisa menikmatin Affandi. Wah, berat sekali ternyata Affandi itu. Akhirnya aku pengagum dia juga. Jadi ya, kenapa menjadi motivasinya adalah lu kok mahal ya, aku tak ngelukis kalau bagus siapa tahu bisa mahal gitu. Nah itu yang typing point-nya itu ya. Aku tuh sebenarnya juga seneng kalau ngelukis, kalau ada duitnya besar itu aku jadi semangat gitu. Sekarang nih ya, sudah dapat dong yang kayak begituan. Itu menarik juga perjalanan. Orang nggak bisa tiba-tiba di angka ratusan juta itu kan
mimpi, Mbak. Jadi awal aku laku 15 juta, laku lagi 20 juta, 15 juta, 20. Lama-lama waktu keluar dari tol Cikampek itu kalau sudah dapat uang ya ke kolektor kan, itu aku ngomel sama istriku, kapan aku itu laku 150 juta gitu kan. Itu ternyata Tuhan mendengarkan. Wah. Ya, jadi aku sering, kok tahu-tahu. Tapi asiknya ketika aku ditanya kolektor, saya harus bayar berapa misalnya ini, saya harus bayar berapa nih Mas Bayu. Aku bilang ya terserah Bapak, Bapak mau menghargai berapa gitu. Nah itu saya sering pakai itu, dengan bebas mau transfer berapa, yang penting apa nomor rekening saya gitu. Itu kuncinya ya, Pak. Itu. Terus bener di transfer, aku kaget di tol Cikampek itu loh. Lu kok dibayar 140 juta gitu kan. Alhamdulillah, aku sama istri lu baru ngomelnya juga belum lupa bulan-bulan kemarin gitu kan. Tahu-tahu dibayar segitu, terus dia beli 3 lagi, jadi Kali 3? Kali 3 140 juta ya. Artinya enggak sampai sebulan gitu dia beli 3 gitu kan. Dia juga bilang, tolong ya, aku udah beli 3 loh ini sebulan ini gitu. Loh, kok kalau gitu aku beli mobil aja lagi gitu kan. Nah akhirnya sering terus beli mobil gitu. Nah jadi berapa mobilnya sekarang? Wah setelah aku soalnya tadi pas aku masuk tuh di depan langsung ada mobil, pas masuk garasi mobil lagi. Nah, kenapa harus beli mobil? Dan berapa banyak mobil Bapak sekarang? Sebetulnya itu mobil saya itu yang aku benar-benar aku perjuangkan itu adalah VW lama ya. Karena ketika beli 100 itu sekian tahun aja udah jadi 200 gitu. Jadi nilainya sebenarnya itu kayak investasi. Tapi kalau mobil Jepang ya tahu sendiri kan. Beli 200 jual 170 kali ya 100 separuh atau apa. Jadi mobil pertama yang Bapak beli ingat VW apa selalu VW ya. Selalu ingatnya itu pertama kali. Ya. Dengan uang 1 lukisan. Iya, 1 lukisan kadang bisa beli 2 gitu kan. Wah. Ya, itu aku sekarang aku mulai berganti, jadi bikin villa di Semarang, bikin villa lagi di Jepara, terus lagi di Krebet juga. Ini proses pembangunan belum selesai, tapi ada yang 90%, ada yang 70%, tapi sudah bisa dikunjungi, kapan-kapan bisa tengok sana. Tapi Pak, kenapa sih memilih menjadi seniman yang on the spot? Seniman lukis yang on the spot itu kan itu menjadi ciri khasnya Pak Bayu ya. Iya, ya, sebetulnya saya itu karena hobi musik, itu suka main musik, nyanyi, terus dilihat orang, terus ditepuk tangan tuh rasanya senang, bisa menghibur banyak orang, itu seneng banget. Pulang itu puas dulu. Akhirnya lukis itu juga saya harus keluar, dan ternyata benar di luar itu langsung kena banyak orang, atensinya bagus-bagus langsung. Sampai pasti minta nomor telepon, rumahnya di mana, sambil cerita saudaranya atau apa, Bapak tinggal di mana ini, kapan boleh kunjungan ke yang. Nah di situ saya dapat tepuk tangan di setiap keluar itu, dimanapun itu, mau di Cina, di Myanmar, sekarang nggak bisa sih. Myanmar sekarang, dulu masih bisa jalan-jalan. Pagi-pagi jam 4:30 aku sudah keliling, keluar hotel udah hunting terus, sambil melukis yang di mana itu Pagoda ya, Pagoda keramaian itu. Lama-lama saya dapat julukan, ya ini kalimat saya copy ya, kata penggawa kolektor itu bilang, cityscape kamu bagus. Nah itu tambah semangat lagi. Jadi tidak hanya landscape, cityscape kamu punya nilai lebih gitu kan.
wah aku tuh makin liar. Kemudian saya nggak mendengarkan, sering mendengar tapi sering masuk keluar masuk aja. Itu pengamat seni rupa yang belum keliling dunia atau apa istilahnya. Itu sehingga tak saring-saring aja, tapi yang ucapan yang paling bagus adalah orang yang sudah keliling dunia. Jadi dia bilang ya ngelukis itu ya begitu itu yang bagus. Jangan terlalu apa ya, berhari-hari nggak selesai. Saya ngelukis seperti ini 3 jam udah selesai ini seperti ini. Nah, kan Bapak tadi mengatakan akhirnya ada seorang kolektor yang suka dengan cityscape Bapak gitu. Sebagai seorang seniman yang on the spot, sering nggak disama-samain dengan seniman-seniman yang suka gambar di luar gitu? Ya awal aku tergugah on the spot itu kan sebetulnya ada seorang kurator mengucap, kamu bagus loh kalau seperti ini, karena ini jarang orang bikin. Nah, waktu itu temanya ya pepundan saya di sini juga di Gunung Gamping, ada gunung sisa-sisa gitu kan. Itu dia bilang kalau yang begini ini bagus loh, daripada melukis yang banyak kan. Waktu itu banyak pelukis itu in studio gitu. Semua lah boleh dibilang semua itu in studio saya. Nah, kemudian dia bilang Bayu itu kepanasan, kehujanan, tapi bisa dapat ruhnya yang angel yang dilukis itu sangat menarik. Itu mengingatkan gitu kan, mengingatkan ya pendahulunya ada Claude Monet, ada Van Gogh, dan dia tulis juga di buku itu. Tapi yang mencibir waktu itu banyak. Ketika aku melukis di Museum Affandi yang saya idolakan, itu ada orang lewat, ya pelukis senior juga ada, mengucap begini, wah menghidupkan Sokaraja ini katanya. Sokaraja itu apa Pak? Itu kampung Sokaraja adalah pengrajin bikin lukisan-lukisan landscape. Okay. Seperti waterflow, dan ada menjangan 2 atau apa. Nah itu aku sakit rasanya. Oh aku tuh melukis dengan rasa, bukan satu dibikin 1000 gitu kan. Kalau di sana kan kembar-kembar gitu. Dan obyeknya jelas ada di depan mata kan. Nah itu buat aku ya sakitnya nanti ya siapa tahu dapat obat terus. Nah pada waktu itu lukisan saya disenangi oleh Dr. Oe Hong Jin. Nah itu suka aku yang begitu tuh, bagus itu buat saya itu di koleksi dia. Kali pertama kan saya merasa wah ini nggak sembarangan, yang koleksi juga top dunia sekarang, juga sudah dipanggil di Vatikan juga untuk pidato di sana, dan 40 negara berkunjung ke Museum Oe Hong Jin. Buat saya itu suntikan yang sangat luar biasa untuk meneruskan perjuangan saya di luar-luar, sampai selalu nyari venue mana lagi, objek mana lagi, hingga ya di Bali, ya di mana aja. Yang belum lama ini saya kan ke Anyer Panarukan 1000 kilo ini. Itu menarik sekali karena menurut menapak tilas Jalan Dendels itu yang dibikin. Itu dari Mercusuar Anyer sampai ke Panarukan tuh fenomenanya banyak sekali. Nah, karena tadi Bapak udah bicara tentang perjuangan, kita kilas balik deh Pak, perjuangannya sebelum menjadi seorang Bayu yang sekarang ini. Apa sih Pak pengalamannya yang rasanya paling pahit banget yang Bapak alami? Mungkin sebelum lukisannya terjual, adakah hal-hal atau masa-masa sulit yang sampai orang akhirnya mengetahui sekarang ada seorang pelukis yang bernama Bayu Ardana?
sebelum saya melukis sebahasa Jawanya edan-edanan tadi. Edan-edanan itu ya jiwa saya itu kan panggung karena suka musik tadi. Itu mental saya dilihat banyak orang tadi kan beres lah, cuma dilihat jelek ya biarin. Akhirnya orang-orang yang bijak itu orang-orang, menurut aku orang-orang soleh juga Sifas dan Jack Daniel juga kan, itu ngomongnya makin mana yang jujur mana itu kelihatan bahwa ada kasak kusuk bahwa Bayu itu bisa dapat tempat itu di Indonesia gitu kan. Wah, aku makin samar-samar terdengar tuh sakitnya mulai hilang-hilang loh ketika waktu aku melukis itu kan posisi rumah ini juga mati listrik kan, orang PLN datang nih mau saya cabut ya Pak karena lama nggak bayar listrik kan. Oh ya silahkan, oh milik kamu kok, ambil aja 1 meteran kan. Nah ya akhirnya menariknya apa, anak-anakku itu makin tertib belajarnya karena jam 3 atau jam 2 siang sampai sore itu belajar semua. Karena itu saat terang. Saat terang. Terus maghrib ada kumpul, terus aku main gitar, lama mereka ngantuk, terus tidurnya juga tertib jam 7 udah pada di ranjang masing-masing. Lah ini kok jadi kebaikan malah ya mati listrik gitu. Ada orang lain kalau udah mati listrik bingung ya, kayak orang kehilangan HP itu loh. Iya. Kalau aku coba itu 8 bulan, Mbak. Tahun berapa itu, Pak? 2010. 2010 mati listrik. Selama 8 bulan. 8 bulan. Enggak dibayar-bayar selama 8 bulan. Yang mau nolong banyak, Mbak. Tapi kan paling nolong itu pengen nih bayarin listrik. Paling nolong ya 2 bulan, 3. Habis itu kan bosan, Mbak. Loh, paling dia ngoceh di luar, kemarin udah tak tolong kok mati lagi gitu. Padahal saya nggak punya harapan uang dari mana untuk hidup lagi gitu loh, makanya tak biarkan. Sampai kapan Gusti, namanya Gusti Allah itu menghajar saya mati listrik itu, ternyata 8 bulan bisa pelangganan lagi. Langganan apa bayar. tuh Pak? 8 bulan tuh apa akhirnya yang membuat lukisan Bapak akhirnya momen apa pada saat itu akhirnya bisa bayar listrik lagi? Ya dari lukisan juga kan, artinya dari lukisan itu ada harapan gitu loh. Contoh-contoh yang sepele kan, misalnya lukisan itu bahannya aja, contoh ini lukisan habis 2,5 atau 3 juta ya, masa dibeli 3 juta nggak mungkin kan, nah, lebihnya itu bisa untuk itu. Tapi selama 8 bulan itu Bapak ngelukis? Ya, atau nggak ada? Yang ngelukis cuman kan melukis itu baru pencarian terus, belum wah aku ternyata rohnya di sana gitu loh, belum menemukan. Padahal Bapak dulu dari SMSR terus isi. Ya diisi, aku tuh punya berpikir lukis tuh kalau belum terkenal kan dapat uang, maka aku ambil jurusan desain komunikasi visual. Nah jadi diskomvis, tapi mainnya tetap di seni lukis, seni kriya, tetap ngintip seni itu kan cabangnya banyak. Tapi pikiran saya diskomvis itu praktis. Contoh waktu itu belum ada digital, orang bikin spanduk aja kita bisa makan loh, bisa beli rokok orang-orang, atau lukis poster film atau apa. Waktu itu juga ikut H-Ornas, pameran pembangunan kayak pameran di Monas itu ya, waktu zaman Orde Baru itu. Bisa makan saya, bisa bayar kos, bisa beli rokok lah terutama, bayar kuliah juga. Nah itu diskompis, akhirnya ketertarikan untuk melukis itu terus sambil akhirnya putuskan bahwa beli kanvas banyak, beli cat, action terus. Tapi menyukai musik itu sejak kapan sih Pak? Dari kecil saya. Dari kecil emang suka musik. Sama lukis, menggambar istilahnya itu dari kecil. Tapi saya pikir ya yang lebih efektif, karena saya sebagai cowok itu akan menghidupi istri dan anak-anak nanti, itu pakai apa gitu loh. Yang praktis ya itu pikiran saya ke diskomvis tadi.
Oke. Nah, 8 bulan itu guyonan-guyonan Bapak dan teman-teman, walaupun dalam keadaan begitu anak 8 ya Pak ya? Ya itu justru mati listrik gitu loh. Produktif sekali ya Pak. Tapi anak berapa ya mati listrik itu ada berapa? Sudah 8. Oh ya. sudah 8. Sudah 8. Ya. Stres nggak Pak pada saat itu? Maksudnya mati lampu, anak 8, ini lukisan belum laku-laku. Itu gimana? Ada pertengkaran nggak atau ternyata aku teliti itu nggak punya potensi stres saya. Oh senengnya itu ya? Jadi kalau susah pun keluar, cari panggung itu udah happy. Pulang nanti cari uang apa gitu. Misalnya jualan kayu atau apa ya bisa jual gitu. Apa aja ya Pak? Ya joglo. Ya saya main itu sering dulu jual joglo jual. Dari jual joglo sekarang udah punya berapa villa sih? Saya joglo, akhirnya saya punya joglo juga. Dulu juga mimpi lah, aku kok jual terus ya, kapan aku punya. Akhirnya di Semarang itu di bukit ya, bersandar pada bukit saya melihat ke bukit lagi. Itu ya udaranya cukup bagus, dingin juga dibanding yang bawah-bawah gitu. Dan anti banjir itu, nah, suka banget aku. Jadi udah berapa villanya? Ini baru 3 ini. Baru 3. Nanti, mobil tadi berapa jumlahnya? 8. Wah, sama dengan anak. Berarti masing-masing anak punya mobil. Tapi kemarin juga ada yang masih di bengkel juga. Baru di naik jet apa di BB kan masih dirawat Mbak, di kerok ulang. Nah, rumah ini saat awal-awal apakah memang sudah seluas ini atau awalnya gimana sih Pak? Udah beli kan 2010 sedang mengalami itu, terus tahun 2012 kan Bapak akhirnya lukisannya 2012 kan saat pameran waktu itu. Kalau saya nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi di Google. Itu kalau nggak salah aku membacanya tanah ini awalnya 200 meter. Betul. Gimana ceritanya Pak? Nah, 200 itu modal awal gitu kan Pak. Ternyata kalau berjodoh itu belakangnya tawarin ke saya, samping saya ditawarin ke saya. Udah sebelahnya mungkin udah ngincim-ngincim kalau dijual, ini dia mau beli gitu kan. Tapi pemilik itu mana selalu menawarkannya cocok ke aku gitu. Belakang rumah juga begitu. Orangnya mau pindah ke Magelang sama di rumah istrinya, terus mau nggak Mas Bayu beli belakang rumah ini, ada 500-an lah. Oh ya nggak punya uang, kalau cicil boleh. Oh ya boleh, nggak apa-apa, dicicil, tak cicil ya lunas. Dulu masih berapa, 125 semeter. Nah, sekarang udah 3 juta. Nah itu akhirnya sampai hari ini aku invest tanah dan rumah itu menurut aku gak bakal turun. Properti ya juga aset untuk ya, simpen. Aku kan mau pengen kayak cat air ada disimpan di Villa Semarang. Namanya house base semua sih, house base. Terus di Jepara juga. Jadi masing-masing villanya punya ciri khasnya, tetap dari ada catatan lukisan-lukisan ya, Bapak. Karena tidak seluas ini ya. Cat air kan cenderung agak kecil-kecil ya, untuk menyimpan karya. Nah itu buat kota Jepara, Semarang kan nanti juga bermanfaat gitu loh. Kalau lukisan yang mungkin semua lukisan masterpiece ya Pak, tapi ada nggak yang punya kisah di belakang itu yang mengharukan? Atau salah kisah? Mbak, kalau semua lukisan masterpiece. Bukan ya, kadang ada orang yang tidak setuju bahwa oh semua karya masterpiece gitu. Ya, menurut saya pelukis melukis 10 bisa bagus 8 itu artinya berbakat. Tapi kalau melukis 10 yang jelek 8, itu mending pikir-pikir terus kan. Pikir-pikir loh kamu kalau meneruskan melukis itu gitu. Kalau nggak ganti gaya atau apa macam.
Jadi dari 8 yang bagus itu masterpiece itu bisa cuma 1 atau 2. Tidak ada. Tapi saya kan secara produktif dan emosinya pas bagus, di moodnya di mana, itu seperti cityscape Yangon style. Itu sempat masuk satu halamannya Jawa Pos ya. Itu ditulis oleh kurator Wahyudin. Itu dia bilang bahwa satu-satunya pelukis Indonesia yang bisa mengabadikan Yangon saya, katanya. Ya saya jadi gede kepala. Ya terus lukisannya emang aku suka, gila ya, kok bisa. Itu ya? momennya apa? Kenapa bisa rasa puas itu ketika apa Bapak merasakannya ketika melukis itu, puasnya saat apa? Karena cuaca pertama, kemudian peninggalan bangunan Inggris di sana itu dari mulai kabel yang semerawut, Mbak, sampai lampion terus giruk pikuknya. Di sana nggak ada motor di kota Yangon, yang boleh hanya mobil sama sepeda. Dulu itu bising ternyata juga pengaruh. Kalau motor kan bising, itu senyap mesin mobil bagus lah. Itu jadi kemudian ada pagi-pagi rombongan Buddha lewat, sambil nyanyi, sambil bawa peralatan kayak apa ya, dapur atau apa lewat. Ini kok baru lihat, ternyata komentar ada orang yang sudah keliling dunia, yang belum cuma Yangon, karena juga mungkin karena komunikasi dengan lukisan saya ya Pak. Itu punya pengen sekali mengunjungi Yangon. Itu buat saya, nah menarik juga ya gitu. Tapi kalau itu di sana juga dilarang dibangun, itu peninggalan bangunan Inggris. Jadi artistik buat saya, semerawutnya itu coba. Ya macam kayak fotografi itu, kalau motret di tembok yang putih aja kan biasa, mesti yang bagaimana karakternya tembok kan yang bagus. Itu sama rumus-rumus melukis itu harus artistik, harus ada saripatinya. Apa yang kamu lukis gitu, itu lebih penting. Itu lebih penting. Iya, itu kalau udah wilayah artistik itu tidak semua pelukis sama juga, tapi minimal ngerti mana saripatinya yang mau dikeluarkan dalam satu kanvas. Berarti sebelum Bapak menjadi ciri khas yang on the spot ini, dulu sudah melewati bentuk-bentuk cara lukis yang lain, berbagai macam. Ya itu kan basic, seperti gambar bentuk juga di sekolah menengah seni rupa, diisi juga semua harus nilainya lebih dari C, B dan atau A. Itu udah paling aman gitu kan. Jadi ngelukis realis itu juga tahu gelap terang, layernya juga tahu, itu udah aman buat basic. Jadi ngelukis yang seenaknya, bukan tiba-tiba pintar hanya 1-2 tahun, harus 20 tahun. Jadi proses melukis itu kalau tinggal membayangkan, segini 200 juta enak kalau lihat hasilnya kan, tapi kalau lihat prosesnya pasti harus dari entah 10 juta, 20 juta, pelan-pelan baru bisa naik. Nah, karena Bapak udah kemana-mana di luar negeri, daerah mana yang pertama kali Bapak kunjungi? Cina ya. Cina ya. Kenapa pilih Cina? Itu budayanya juga gila bener, aku salut banget ya dengan juga karena negara tangan besi itu tertibnya. Aku masuk di contoh ya di Forbidden City itu, korek api juga ditahan seperti masuk pesawat. Terus benda-benda apa yang mencurigakan itu ditahan, terus nanti baru boleh keliling-keliling masuk sana. Sama di tembok besar Cina juga sama. Dan waktu aku ngelukis di sana itu benar-benar polisi itu
gini ngamatin. Karena lukis di sana. Iya. Terus aku karena nggak bisa bahasa Cina ya gayanya aku ya nyari-nyari gitu, nyari-nyari. Oh ini batunya kena cat, aku ambil tisu terus kasih air karena akrilik kan. Aku gores-gores gitu sampai bersih tuh. Polisinya terus pergi. Oh dia ngeliat. maksudnya dia bersih pangkal pandai. Aku ya terus seneng, aku ketawa gitu. Tapi saat itu bahasa Inggris udah jago dong? Enggak dong. Enggak. Aku tuh bahasa Inggris cuma ngapalin lagu bisanya. Jadi, ya kan biasanya karena jago main musik ya. Biasanya sambil nyanyi kan itu. Aku tuh tahu dikit-dikit ya cuma untuk. Kalau lagi jualan? You like drink ya itu tahu maksudnya. You like my painting? Ya, this My is a painting? painting. You like paintings? Pasti langsung. Tapi kalau ditanya negara mana yang pengen dari dulu belum kesampaian sampai sekarang? Aku tuh di Nepal juga dendam juga pengen Nepal kesana. ya, bagus banget sih emang itu Nepal. Ya. Kalau seandainya nyampe ke Nepal, apa dulu yang mau disamperin? Langsung ke puncak Nepal, lukis di atas tanah dingin-dingin. Ya mungkin ada kehidupan itu yang Ya, entah kebudayaannya ya Pak. ya itu buat Seru aku ya. kan sensasi sih. Kekayaan yang luar biasa. Nah, sebelum COVID kemarin sebenarnya aku ada tiket ke 9 negara dari mulai Jerman, Berlin kan, baru terus keliling kembali ke Berlin. Nah, itu tiketnya akhirnya dibatalin, uang saku juga dibatalin karena COVID ini, nggak tahu nanti kalau udah ada. Itu juga ada setiap negara aku pengen juga mau napak tilas Van Gogh ya, terutama ya di maksud aku ya di mana Van Gogh duduk waktu melukis ladang gandum. Itu sekarang mau jadi mall atau apa tetap aku lukis gitu, apapun yang terjadi. Di mana titiknya di sana Bapak pengen lukis? Ya, selama pandemi kan sudah 2 tahun nih Pak. Mungkin kalau bagi beberapa seniman ada yang berdampak, ada juga malah di pandemi ini dia malah mendapatkan banyak rezeki. Nah Bapak di mana nih? Di bagian yang mana nih? Memang dampak memang ada. Ya, tapi program-program kayak program besar gitu ya tetap sebenarnya cuma ditunda aja. Jadi kalau yang dulu bisa ada tanah dijual langsung nyamperin gitu ya, sekarang ya enggak dulu lah gitu. Pikir dulu deh gitu ya Ini Pak. mau beli sayuran dulu. Itu apa ya? Tapi produktivitas untuk melukis masih terus? Ya itu harus, karena sebetulnya sebelum menjadi pelukis yang bisa laku dan sering laku itu, sebenarnya rumusnya juga pelukis itu harus menghabiskan katakan 1000 kanvas, harus berlatih. Kalau cuma 100 kanvas itu apalagi belum menemukan apa-apa, itu masih kosong. Jadi, ada nggak Pak yang tiba-tiba begini, kan Bapak jago ngelukis on the spot, terus dia datang dadakan, wah lukisin dong kan kamu ahlinya, lukis dadakan di on the spot langsung gitu, itu gimana Pak responnya? ya lirik-lirik harus, kalau di mobilku nggak siap cat yang bagus-bagus aku tolak, karena material art itu nomor 1. Material art nomor 1. Yang namanya warna itu tidak boleh kok. Macam manajemen saya kan, aku sudah susah payah memanage emosi. Memanage emosi, tapi memanage peralatan dan catnya nggak memadai, aku mundur. Itu namanya bunuh diri. Karena pasti jelek. Karena dadakan juga ya Pak karena ya. diduga pasti karyamu nanti jelek ketika
Jadi on the spot yang dimaksud tuh nggak semata-mata dadakan juga. Nggak ya, Pak, boleh ya? dari rumah di Dia harus konsep. tetap ada pengamatan. Iya, ya, Pak, ya? venue dari pagi berangkat naik mobil itu tujuannya kemana sudah hitung sampai di sana berapa jam, kemudian cahayanya seberapa. Beruntung kalau awannya juga cerah, nggak ada apa, ya itu beruntung kan. Ngelukis tuh jelek juga nggak apa-apa karena situasi misalnya. Di barat juga ada orang yang memamerkan kegagalan. Di Indonesia belum ada. Pelukis selalu mengatakan lukisan saya yang terbagus atau yang itu malah justru yang jelek aja seperti itu. Itu jadi pelajaran buat kita, bah. Kenapa tuh kok izin ya? Kenapa malu dengan lukisan jelek? Ya pas itu gila hujan petir atau ada. Saat Bapak on the spot pernah ngerasakan kayak gitu saat wah kayaknya lagi nggak bagus ini. Oh ya pernah. Gagal nih kayaknya Pernah. lukisanku gitu. Oh pernah. Terus lukisannya diapain saat merasain lukisannya gagal nih kayaknya? Aku siapin kanvas yang lebih besar lagi karena tertantang. Yang lebih besar itu memanage tadi akan lebih bagus, yang jelek aku simpen dulu. Tapi sebenarnya suatu saat juga mau aku timpa. Tapi karena kronologisnya, wah ini sampai di Tanah Lot, ini di Tampak Siring, ini di daerah Tegal Lalang atau di mana itu, makanya masih tak simpen. Nah, masih ngelihat kegagalannya itu maksudnya. Oh, dia tetap diperhatikan ya, tetap dia lihat terus sebagai pengingat ya Pak ya. Oke. Seneng. Kalau ngelukis, nah, paling penting lagi ngelukis di 2000 katanya 2014 ya. Terus dilihat di 2017. 3 tahun. 3 tahun itu melihatnya sampai agak malu, itu paling bagus. Agak malu itu paling bagus. Kenapa Pak? Karena merasa yang 2000 ada yang jelek-jelek ya gitu kan. Misalnya jelek, terus di 2017 peningkatannya lebih hebat lagi atau gila lagi, gila dalam arti ya. Itu merasa yang tahun itu malu aku. Nah itu berarti maju gitu intinya. Oke. Oh, akhirnya menyadari sebenarnya kita sudah bertumbuh ya Pak ya. Karena sudah maju terus. Prinsipnya kan kita sampai meninggal nanti kan kita masih belajar, bukan wah itu sih raja on the spot atau dibilang orang. Ada banyak yang ngomong wah rojone iki. Enggak. Yang bagus juga banyak. Jadi Bapak mau meng-highlight bahwa sampai mati pun terus belajar sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada yang mentok banget karena oh ini udah fix selesai nih, nggak ada. Oke, terakhir nih Pak. Enggak deng, aku selalu bilang kalau terakhir pasti ada lagi yang lainnya. Pengennya apa sih Pak? Kalau selesai pandemi tahun depan, apa nih yang pengen segera ingin dilaksanakan? Keluar negeri. Kalau itu agenda memang mesti dan jadi Nepal. Pameran yang menurut aku itu bisa untuk pembelajaran semua juga. Pengen sekali pameran yang besar gitu seperti waktu saya dibukukan 300 halaman lebih, belum baca ya, belum lihat ya, ada sih nanti. Itu akan ada buku yang kedua dan ketiga. Jadi posisi sekarang ini ada yang pandemi tapi di dalam rumah ada seorang kurator penulis buku baru menulis tentang saya juga. Oke. Dengan biaya lagi, keberuntungan saya itu selalu disponsori gitu. Dengan biaya walaupun mau habis 0,5 miliar itu ada yang bayar, ada yang membiayai. Oke. Nah aku di posisi itu saya merasa diuntungkan, beruntung bukan? Beruntung. Terakhir, pengen nambah anak lagi nggak Pak? Nah ini karena sepertinya karena anak sudah 8. Ibu gitu. langsung, Anak langsung. Kalau Gimana Pak? Kan pandemi nih soalnya. Kalau anak enggak ya, karena 8 itu menurut saya sudah angka bagus itu loh. And infinity. Iya itu kayaknya rezeki nggak putus-putus gitu ya, Pak ya, Masya Allah. Menurutku ya. Jadi nambah apa dong?
Nambah rumah lagi aja. Oh, nambah rumah lagi. Ibu langsung standby, jangan-jangan. Enggak. Jadi 3 kata kunci Pak. Saya mau Bapak ngasih 3 kata kunci tentang sudut pandang Bapak terhadap lukisan atau melukis atau kehidupan yang Bapak jalani sekarang ini. Yang jadi 3 kata kunci yang selalu Bapak pegang, atau untuk teman-teman misalnya ada yang perupa yang merasa kok lukisanku jelek-jelek banget sekarang, mungkin dia belum mengalami proses itu atau apa. Nah, melukis itu ketika gagal itu atau jelek itu boleh diulang, karena yang bagi pelukis itu kalau membikin putih lagi itu kayak tabu, malu sama tetangga atau sama temen kalau pas ditengok, loh kemarin sudah berwarna, kayaknya udah berwarna bagus kok kamu timpa gitu. Itu jarang, biasanya merasa itu sudah masterpiece atau apa. Itu penting karena prinsipnya itu masih, kita itu sebenarnya masih belajar, apalagi yang tadi ya saya nggak bisa komunikasi yang terlalu nggak apa-apa. Sudahkah kamu tuh menghabiskan banyak kanvas atau mengulang 3 kali aja boleh kok, satu objek kok merasa gagal diulang 3 kali 5 kali juga boleh sampai batin kita puas. Nah mungkin di situ tuh sebenarnya ketika lahir karya bagus itu Tuhan pasti memberikan kolektor yang bagus juga, yang tepat sudah ada jodohnya. Seperti ini ya sebenarnya sudah, ini milik orang yang sudah sampai pengen majang tapi rumahnya belum jadi. Jadi ditumpang dulu di sini. Itu kebanggaan saya adalah karya saya misalnya sudah dilirik di Pinang atau ditawar, itu senang banget. Ya, itu karena itu dua-duanya proses ya, karena Pak, kalimat yang paling baik itu bukan berarti kalau lukis kok nggak bertahun puluhan tahun sampai puluhan tahun nggak laku-laku ya wis, mungkin cari cari alternatif lain, cara lain bagaimana, bukan berhenti jadi pelukis tapi cari cara lain, dan cari patron, cari mentor atau apa mungkin. Cari mentor yang tepat ya Pak. Ya, itu biar apa? Tahu betul. Biasanya orang luar yang bisa melihat kamu itu kekurangannya di sini, kamu kelebihannya di sini. Nah, dicari kelebihannya itu digarap yang lebih nendang atau apa. Aku jadi ada pertanyaan satu lagi nih, nggak jadi terakhir. Tapi permasalahan ini Pak, kolektor, kadang kan ada perupa yang dia sebenarnya pengen, tapi belum ada nih kolektor yang melirik, atau dia belum ada keberanian untuk melihatkan karyanya pada kolektor atau mentor yang, maksudnya keberanian untuk menawarkan, Bapak mentoring saya atau apa gitu. Itu harusnya seperti apa sih sebagai seorang perupa muda? Apakah dia menghampiri seorang kolektor itu atau gimana? Jadi perupa itu yang paling penting itu adalah tahan kritik ya, dan juga mengkonsultasikan kepada yang lebih, yang pantas gitu. Seperti kolektor besar ya, bergaul ya juga harus ada chemistry kan ya. Iya. Untuk keluar kalimat-kalimat bagus. Para kolektor besar itu sampai, kolektor besar itu karena juga sudah teruji, matanya terlatih untuk melihat karya bagus. Nah, melihat karya bagus kok dibandingkan terus melihat karya yang kurang bagus itu, kok mau bilang kadang gini loh, bagus saja belum gitu, kan sakit. Itu kalimat yang selalu aku dengar, sakit sampai sekarang. Padahal dari dulu ya Pak. Iya dari dulu. Nah itu lelucon kayak gitu itu tuh harus dicari bener. Sampai di mana karya itu, sampai loh kowe toh apik ya, wah apik kowe iki dan apik. Itu menurut aku sudah, entah itu fase keberapa naik lagi, coba kamu naikkan lagi.
Itu penting. Yang penting tahan kritik, tapi orang terus gampang ini ya. Gampang down, mutung. jangan. Ya. Nah, jangan merasa sudah melahirkan masterpiece itu. Oke, saya menemukan beberapa kata kunci. Pertama, tahan kritik. Kedua, terus merasa kita belajar. Iya. Ketiga, jangan cepat puas. Terus merasa bahwa kita kurang. Terus melihat karya yang kita lewatin itu ada kurangnya. Untuk tahun ini kita terus buat yang terbaik. Benar. Begitu Pak? Ya. Terima kasih Keren, banyak kan? Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Saya jadi banyak belajar juga. Walaupun bukan orang rupa, tapi saya belajar bahwa di dunia seni kita harus tahan banting. Iya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.